apa yang kita punya. Untuk orang normal ya, ini seperti orang normal. Nanti kalau untuk orang yang tidak normal ya bagian usus besarnya sini kadang ada megakolon, kadang ada berbagai masalah yang lain sehingga ukuran bentuk tidak sesuai dengan yang normal. Ini yang normal, kadaver normal. Dari mulut sampai ke anus. Inilah seperti ini. Jadi ya, ini overview saja. Terus kita next. Nah, saya kasih ngomong kayak gini, nggak kenal maka nggak sayang. Kita sebagai ahli gizi harus kenal sama organ pencernaan kita, harus kenal dengan tubuh kita. Kalau kita kenal sama tubuh kita, maka kita akan sayang sama tubuh kita. Kalau kita sayang sama tubuh kita, maka kita bisa, akan mengonsumsi sesuatu makanan atau minuman yang baik. Kalau selama ini teman-teman barangkali makan sembarangan, semaunya sendiri, nah, mungkin karena memang belum kenal. Kita sebagai ahli gizi coba kenalan. Next. Ini di sini ada berapa? Ada 7 komponen utama di dalam makanan. 6 diantaranya sudah disepakati sebagai zat gizi. Ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro. Zat gizi makro itu ada karbohidrat, protein, lemak, sama air. Ya, kalau ada teman-teman dosen masih menyebutkan hanya 3, nah, saya menyebutkan tambah 4. Air itu adalah zat gizi dan sifatnya makro, karena dibutuhkan dalam jumlah banyak. Karbohidrat, protein, dan lemak itu dibutuhkan paling cuma 200 gram karbohidrat ya, 200 sampai 300 gram per day. Protein karo sama lemak itu paling cuma puluhan gram per day. Tapi air itu kita butuhkan sampai 2000 3000 gram per hari, artinya hampir 2000 sampai 3000 ml. Kalau 1 ml-nya 1 gram, maka hampir 3 kg kita butuh air setiap hari. Maka kita harus yakin bilang air adalah zat gizi makro. Nah, vitamin dan mineral adalah zat gizi mikro. Berikutnya ada satu lagi yang dipropose, diarahkan untuk menjadi zat gizi yang ketujuh, yaitu adalah dietary fiber. Karena setiap hari usia kita ya 18 sampai 29 tahun itu setidaknya butuh sekitar 25 sampai 38 gram serat pangan setiap hari, sehingga termasuk makronutrien juga, tetapi memang belum disahkan. Indonesia masih menganut 6 zat gizi utama. Dietary fiber belum disahkan. Kalau di luar negeri sudah. Oke, nah hari ini kita akan diskusikan tentang bagaimana tubuh mengolah dari bentuk makanan-makanan seperti ini, es krim, daging ayam, telur, susu, brokoli, tempe, roti, dan aneka makanan yang lain menjadi zat gizi ini. Nah, banyak slide di presentasi saya hari ini in English, jadi silakan teman-teman nanti kalau ada yang belum jelas silakan bertanya. Digesti itu artinya adalah bagaimana proses kita mengubah, ya, konversi, mengubah dari makanan yang sifatnya kompleks menjadi yang lebih sederhana. Kenapa harus diubah? Karena tubuh kita tidak bisa mengabsorpsi atau metabolisme zat gizi yang masih sifatnya kompleks. Masih terikat dengan zat gizi lain. Karbohidrat masih terikat dengan komponen karbohidrat masih terikat dengan komponen lemak, dengan komponen protein, masih jadi satuan. Misalnya nasi. Saya tadi pagi makan nasi putih. Nasi putih itu ada komponen proteinnya, ada komponen karbohidratnya. 100 gram nasi itu 40 gram karbohidrat, 4 gram protein. Jadi ada komponennya itu masih terikat. Kita belum bisa melihat karbohidratnya yang mana ya, proteinnya yang mana ya dari satu centong nasi. Nah, maka nasi itu nanti akan diolah, didigesti oleh tubuh menjadi yang lebih sederhana. Karbohidrat,
disisihkan, protein juga disisihkan. Nah, digesti itu namanya saja mengubah dari kompleks menjadi lebih sederhana, bukan paling sederhana, bukan, tetapi lebih sederhana. Memang tujuan akhirnya menjadi paling sederhana sampai punya sifat absorbable, artinya mudah atau bisa diserap. Nah, proses digesti itu sudah dimulai dari mulut kita. Kita makannya kadang kalau makan tuh ngunyah, jangan ditelan langsung karena kita bukan ular, ya kita ngunyah. Jadi kita gunakan gigi kita gunakan lidah, air liur, itu semua untuk membantu mencerna makanan. Jadi lebih simpel lagi. Yang tadinya nasi bisa jadi lebih halus, lebih lumat. Nah, nanti ada beberapa tanda di bagian kanan atas ini yang tulisannya adalah review point. Review point itu adalah saya mengestimasikan hal itu sudah disampaikan di mata kuliah lain, gitu ya. Nah, ini adalah yang tadi kadaver saya tampilkan di teman-teman. Ini bentuk kadaver yang barangkali teman-teman belum banyak lihat, tetapi tentu lebih sering melihat yang di proses ini. Inilah peta anatomi tubuh kita secara makro, secara garis besar seperti ini, gitu ya. Dari cavum oris atau oral cavity atau rongga mulut sampai nanti masuk ke esofagus, masuk ke lambung, dari lambung nanti masuk ke usus halus karena oranye, dari usus halus masuk ke usus besar, dari usus besar nanti masuk ke rektum dan anus terus dikeluarkan. Setiap hari sejak kita lahir, bahkan sejak kita lahir itu proses ini selalu terus-menerus terjadi sampai nanti kita meninggal. Hanya saja apa yang dimakan, terus bentuknya seperti apa itu yang akan membedakan. Nanti di mata kuliah lain kita akan belajar tentang itu. Nah, inilah esofagus bentuk resminya, benar-benarannya seperti ini. Lambung ini hepar, ini masuk usus halus, terus usus halus ada 3 bagian gitu ya, terus masuk usus besar, nah, persis sama persis. Nah, ini kenalan. Oke. Nah, ini recall point itu artinya memang ini sudah diberikan sama mata kuliah lain harapannya, sehingga saya akan skip. Kenalan berikutnya adalah tentang ada disebut dengan gerak peristaltik atau gerak peristalsis. Ini bentuknya seperti ombak gitu ya, yang relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi. Jadi kayak tangan ini teman-teman bisa melihat saya video. Kontraksi itu artinya menguat atau ototnya itu kontraksi. Maka ketika satu otot di sini kontraksi, otot yang lain dia relaksasi. Nanti makanan akan masuk ke sini. Nanti setelah makanan masuk ke sini, sini relaksasi, sini gantian kontraksi. Nanti sini sehingga makanannya masuk melaju. Jadi yang namanya makanan masuk ke lambung dari mulut kita melewati esofagus itu tidak masuk kayak masuk pipa doang, gitu. Enggak. Ada proses kontraksi dan relaksasi di sini yang membuat makanan ketika kita telan itu dia bisa masuk ke lambung. Itu enggak langsung magus kayak masuk pipa, itu enggak, tapi ada relaksasi kontraksi gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah kenalan berikutnya, ini lambung. Lambung ada 3 bagian, kardiak, kondit, sama piloris. Yang paling atas itu namanya fundus, yang tengah kardiak, yang akhir dekat dengan usus halus adalah pilorus. Nah, saya kembali lagi ya, di sini ada sphincter. Di sini juga ada sphincter. Sphincter itu adalah sphincter itu seperti katup, seperti pintu. Kalau makanan mau masuk ke lambung, maka pintunya buka, sphincternya buka. Ketika
di sini sphincternya buka, makanan masuk. Ketika makanan sudah masuk, sphincternya nutup. Jadi mirip pintu bar. Kalau mengunjungi kafe itu pintu bar. Nah, gitu. Itu namanya sphincter. Nah, maka ketika makanan sudah selesai, sphincternya nutup. Ini sebabnya ketika teman-teman barangkali naik wahana permainan gitu ya, atau naik ayunan, atau dalam posisi terbalik gini ya, dalam posisi terbalik, itu kadang makanan yang ada di lambung ini menyentuh sphincter ini, sehingga sphincternya reflektif membuka. Nah, kadang kita muntah. Gitu. Atau bayi, gitu. Anak saya di rumah ini kan masih bayi nih. Nah, sphincternya itu belum bekerja dengan baik, sehingga kadang ketika sudah makan, terus dia guyonan sedikit aja, atau posisi tidurnya miring gitu, ada istilah gumoh. Nah, makanannya, air susunya dia tumpah sebentar. Bukan muntah, bukan, tetapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu, tetapi bahasa Jawanya adalah gumoh. Air susunya keluar. Itu karena sphincternya di sini belum terbentuk membuka dan menutup dengan refleksnya dengan sempurna. Nah, di bawah lambung mau ke usus halus itu juga ada sphincternya. Ketika makanan masih ada di dalam lambung untuk dapat dicerna gitu ya, dalam berapa ya, 3 jam, 4 jam gitu di lambung, sphincter yang berhubungan dengan usus halus di sini ini juga ditutup. Karena nanti kalau dibuka ya ini bablas keluar. Karena belum selesai dicerna ya ditutup dulu. Nanti kalau sudah selesai secara fisiologi sudah selesai dicerna, baru ini sphincternya buka, terus makanan mengalir ke bagian usus halus. Inilah masuk ke sini sphincter, masuk ke sini makanannya. Gitu ya. Karena bagian bawah sini namanya pylorus, maka di sini namanya sphincter pylorus. Karena di sini dekat dengan esofagus, maka di sini namanya sphincter esofagus. Gitu ya. Ini recall point sudah dipelajari. Ini tadi saya bilang tentang sphincter pylorus tadi, masuk ke sini. Di sini ada katupnya nih teman-teman bisa lihat. Di sini juga ada katupnya. Gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan barusan. Nah, berikutnya kita lanjut ke usus halus. Usus halus itu juga ada 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, ada yeyunum, ada ileum. Nah, teman-teman kemarin ketika SMA atau bahkan mungkin ketika semester 1 kemarin belajar fisiologi, kenalnya duodenum adalah 12 jari. Duo itu kan 12 jari. Tapi kita di sini kita nggak belajar pakai bahasa Indonesia, kita belajarnya pakai bahasa yang resmi di dunia kesehatan, duodenum. Ya. Nah, panjangnya tadi seperti foto di awal kadaver tadi, panjangnya usus halus dari awal di sphincter pylorus sampai ke berhubungan dengan usus besar itu panjangnya 2,5 meter. Panjang ya kita ya. Nah ini sampai nguruntal banyak banget. Kenapa panjang? Karena disinilah proses metabolisme itu, maaf, disinilah proses absorpsi zat gizi itu terjadi. Maka sejak muncul, maaf ya saya kembali lagi, sejak dari pylorus ini masuk ke usus halus disinilah, terus nanti sampai akhir, disinilah terjadi proses absorpsi zat gizi yang paling utama. Kenapa saya bilang paling utama? Ya, karena mayoritas terjadi di sini. Artinya sebenarnya di tempat lain juga terjadi, di mulut terjadi kok proses metabolisme, tetapi enggak seberapa. Di lambung enggak seberapa juga. Di usus besar enggak seberapa juga. Paling utama di sini. Berikutnya bablas ke usus halus. Maaf, usus besar. Usus besar juga ada 3 bagian. Panjangnya sekitar 1,5 meter. Namanya caecum, kolon, di sini caecum, ya, gitu ya. Terus ada kolon, terus ada rectum. Kolon pun nanti dibagi jadi bagian 2, descending sama ascending. Tapi itu nanti
teman-teman sudah belajar di anatomi kemarin. Nah, ini adalah kolon ascending, descending, sama transversing. Caecum masuk ascending, transversing, descending. Naik, datar, turun. Masuk ke rectum, dikeluarkan. Ini saya mengulangi yang kemarin. Nah, kita sudah kenalan semuanya, mulai tahu apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kecuali buat teman-teman yang pernah mengalami atau pernah menjalani operasi penyambungan usus misalnya, buat teman-teman yang ada kena kanker atau hal yang lain itu ususnya dipotong, disambung. Nah, sesederhana itu, tetapi sebenarnya kompleks ya. Tapi kita pola pikirnya dibuat sederhana aja. Kayak nyambung pipa pralon. Yang tadinya 2,5 meter jadi berapa? Nah, sekarang kita masuk ke komponen khusus nih, khusus halus. Nah, ini adalah histologi potong lintang dari yang namanya usus manusia. Kita semuanya relatif sama, kecuali kalian kalau kalian gizi buruk beda. Kalau kalian gizi buruk, ini yang bagian dalam yang harusnya berjenis-jenis jari-jari gini, gundul, nggak ada. Itu sebabnya orang gizi buruk akan selalu gizi buruk. Karena sudah dia miskin, tubuhnya dia tidak bisa mengabsorpsi makanan. Nah, kita belajar tentang itu nanti di pertemuan besok 9. Kita belajar yang normal-normal. Inilah struktur usus manusia ketika kita potong. Gitu ya. Dari bagian luar ada serosa sampai bagian dalam, yaitu adalah submukosa. Mukosanya. Lumen itu artinya rongga. Jadi ini bolong. Nah, inilah makanan ada di sini lewat. Gitu ya. Kita next dulu. Nah, saya kembali. Kalau kalian lihat nih ya, di sini ada di bagian mukosa ini ada kayak apa ya, ini kayak rambut-rambut tebal gini ya. Ini saya ambil satu kotak. Saya masuk ke ini. Inilah dia. Namanya adalah, kalau di bahasanya anak SMA kemarin adalah jonjot usus. Tapi kita sebagai orang kesehatan bilangnya bukan jonjot usus, tetapi adalah fili. Ya, bentuknya seperti rambut. Kalau teman-teman sering makan jeroan sapi atau kambing, kalian kenal dengan istilah babat. Nah, babat itu banyak banget. Ada yang seperti anduk, ada yang seperti rumput laut gitu ya, panjang-panjang gitu. Ada yang bentuknya seperti sapu tangan gitu, mendatar tanpa rambut. Itu manusia juga sama. Tetapi karena sapi punya 4, hewan-hewan ruminansia itu punya 4 perut, kita cuma punya 1 perut, ya seperti inilah saja struktur fili di dalam usus kita. Ini tadi ini usus halus gitu ya. Terus kita potong melintang, terus kita buka gitu ya. Kita buka. Nah, ketika kita buka, di sini itu adalah seperti ada fili. Fili, banyak fili. Kalau satu namanya filus, kalau banyak fili, gitu ya. Orang yang orang yang kena gizi buruk itu filinya semuanya ini gundul, sehingga kosong fili. Makanan cuma bisa lewat doang, nggak bisa diserap. Ini ya, ambil segini, inilah jadi bentuknya. Sekarang saya akan ambil satu filus. Nah, ini kalau teman-teman suka makan babat gitu ya, ini mirip persis seperti babat. Nah, ini adalah fili-fili ini. Bentuknya kalau orang normal ya seperti keset, seperti handuk, dan banyak bulu-bulunya. Semakin banyak bulu-bulunya, semakin banyak zat gizi yang akan terserap. Nah, karena apa? Di filus inilah, di fili-fili inilah terjadi proses penyerapan zat gizi. Kita akan belajar lagi. Kita ambil satu filus. Nah, ini dia.
Bentuknya seperti ini teman-teman semua. Ini ketika ini usus halus ya. Ketika ini usus halus, kita potong melintang. Dari satu potong melintang ini kita ambil satu kotak kecil. Nah, dari satu pelika ini namanya pelika, satu kotak ini. Satu jonjot gini namanya pelika, lentung-lentung ini ya. Ya bentuknya sirkuler gini. Nah, satu pelika ini kita ambil. Dia terdiri dari berbagai macam banyak filus atau kalau plural namanya fili. Terdiri dari fili. Kita ambil satu fili. Inilah dia satu filus. Fili itu kalau banyak, kalau satu itu namanya filus. Kita ambil satu. Nah, tadi saya sampaikan kalau di filus inilah terjadi yang namanya penyerapan zat gizi. Zat gizi di usus halus sudah tercerna misalnya. Tadi saya makan nasi. Nasi itu adalah polisakarida. Terus gigi saya mencerna. Masuk ke lambung. Lambung saya saat ini tuh sedang penuh makanan. Tercerna juga. Tapi semalam saya juga makan. Nah, maka masih dari lambung sudah masuk ke usus halus. Sehingga di usus masih sedang terjadi proses penyerapan makanan. Nah, ada glukosa misalnya. Nah, glukosanya itu sudah laju-laju nih di sini. Misalnya di layar yang bagian putih ini adalah lumen atau rongga usus. Nah, inilah masuk nempel di sini glukosa plus gitu ya. Baru nanti masuk ke dalam filus, langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, ada dua. Yang satu adalah pembuluh darah, warna merah dan biru. Yang satunya adalah lakteal, atau di sini adalah disebut dengan pembuluh limfe. Pembuluh darah dan pembuluh limfe mengangkut sesuatu yang berbeda-beda. Apa? Nanti kita belajar itu di slide-slide terakhir. Kita kenalan organnya dulu aja. Ini adalah filus. Berapa besarnya? Kalian bisa lihat. 0,5 milimeter. Jadi pakai penggaris bisa. Jadi diraba bisa. Kayak bulu sikat gigi. Masih lebih gedean filus kita. Nah, gitu. Jadi bentuknya seperti sikat gigi ya, bulu sikat gigi. Tapi lebih tebal. Nah, di dalam filus, ini filusnya saya tidurin. Ya. Saya kembali lagi. Nah, di dalam filus ini, di ujung-ujungnya sini, ada rambutnya lagi. Namanya mikrofilus. Atau mikrofili. Ini yang kecil-kecil banget. Kayak rambut. Padahal fili saja sudah kecil. Apalagi rambutnya, nah kecil lagi. Untuk orang dengan pencernaan yang sehat, filusnya banyak. Tebal. Rambutnya juga tebal. Artinya, makan apapun mudah terserap. Buat orang-orang yang saya ulangi lagi terus-terus menerus biar kalian tahu, orang-orang yang gizi buruk, filusnya gundul, rambutnya nggak ada, mikrofilinya nggak ada. Artinya kamu mau ngasih dia susu, ngasih dia tambahan zat gizi apapun, nonsen, lewat aja, dia akan gizi buruk terus. Maka orang dengan gizi buruk itu sifatnya menaun. Kamu mau, ada gizi buruk nih di Indonesia bagian A, gitu ya. Kita berikan dia makanan. Permasalahannya bukan itu, dia nggak bisa mencerna, dia bisa makan, dia bisa ngunyah, dia bisa kenyang, tapi lewat doang di usus halus lewat doang. Nah, maka penanganan gizi buruk itu nggak sederhana dan nggak sesimpel ngasih besok sembuh. Nah, maka namanya orang gizi buruk. Bapaknya gizi buruk, ibunya gizi buruk, punya anak gizi buruk, punya cucu besok gizi buruk, punya cicit besok gizi buruk. Nggak selesai. Itu yang terjadi. Nah, maka ini saya mengajak teman-teman, dimanapun teman-teman berada, untuk aware, untuk peduli, untuk kenal dengan tubuh kita. Jadi, kamu sebagai ahli gizi harus ada Nah, bagian dari zat gizi masuk ke dalam sini tuh nanti dia akan terserap. Nanti kita akan belajar tentang proses penyerapan. Sebentar ini saya koneksi. Oke.
Kita lanjut dulu. Kita singkirkan dulu tentang filus, tentang fili, tentang penyerapan. Kita lanjut lagi ke kelompok glandula digestif. Digestif tadi adalah proses dari kompleks menjadi simpel. Glandula adalah bahasa ilmiahnya untuk kelenjar. Nah, kelenjar itu bukan organ. Dia berbeda dengan sistem organ. Organ itu tadi ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum. Nah, yang disebut dengan glandula atau kelenjar adalah organ aksesoris, pelengkap, nempel di sekitarnya, yang bertujuan untuk membantu proses digestif. Nah, organ-organ di dalam tubuh kita yang masuk di dalam kelenjar-kelenjar yang masuk di dalam sistem pencernaan, namanya sistem artinya kan nggak bekerja sendiri. Itu mulai dari mulut sampai nanti di usus halus itu ada. Di mulut itu dibantu sama 3 kelenjar atau glandula saliva. Mana saja lokasinya, teman-teman sudah harus tahu. Ada glandula submandibularis, ada glandula sublingualis, ada glandula parotis. Inilah yang memproduksi saliva alias air liur. Yang kedua, ada kelenjar kedua adalah pankreas. Ini kelenjar pankreas. Memproduksi aneka macam hormon dan enzim. Yang ketiga adalah glandula atau kelenjar terbesar di tubuh kita, namanya hepar. Hepar ini punya organ lain, namanya di sini ada kantong empedu. Berikutnya adalah glandula lambung. Berikutnya adalah di usus. Itu adalah kelenjar-kelenjar yang punya kerja bareng, kerja bersama untuk proses pencernaan kita. Sehingga ketika saya makan, teman-teman makan, semuanya bekerja. Ketika ada salah satu kelenjar glandula yang tidak bekerja, itu maka proses pencernaan tidak akan berjalan dengan lancar. Misalnya, pankreasnya rusak karena di sini mungkin ada sumbatan batu pankreas, gitu ya. Maka apa yang diproduksi pankreas, misalnya insulin tidak bisa dikeluarkan di sini, maka nanti proses pencernaan glukosa terganggu, metabolisme glukosa terganggu. Misalnya lagi, kebiasaan merokok, minum minuman keras, konsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, makanan berlemak tinggi, gorengan aneka macam itu nanti akan membentuk yang disebut dengan batu empedu. Nah, di sini misalnya di kantong empedu ini ada batu empedu. Nah, maka nanti empedunya nggak bisa keluar karena tersumbat batu itu. Nah, karena tersumbat batu itu sehingga empedunya nggak keluar, maka pencernaan lemak terganggu, metabolisme lemak terganggu. Makannya banyak, saya udah makan lemak, udah makan sumber lemak dari hewani juga, dari buah-buahan juga ada lemaknya, tapi kok terganggu, ada penyakit-penyakit tertentu. Kenapa BAB saya ada minyaknya, ada lemaknya? Lemak itu kan harusnya diserap sepenuhnya. Tapi ternyata untuk orang-orang dengan kondisi seperti ini, gitu ya, ada nanti penyakit kondisi namanya steatorea, atau di fesesnya, di BAB-nya itu ada lemaknya. Jadi BAB-nya berlemak, berminyak. Loh kok bisa? Iya, karena lemak yang harusnya dicerna, diserap, diabsorpsi, itu ternyata tidak bisa karena empedunya terhalang batu. Nah, nanti kita bicara itu nanti di pertemuan besok. Nah, berikutnya ada enzim. Enzim-enzim di dalam tubuh kita itu punya nama umum diakhiri dengan kata ase. Enzimnya ada kata ase-ase. Peptidase, lipase, maltose atau maltase. Ada yang beda sendiri namanya petialin, tapi ini nama lainnya adalah amilase. Jadi sama aja ase. Nah,
kerja enzim itu dibentuk dari protein. Jadi enzim itu adalah protein sebenarnya, kelompok protein. Enzim sama hormon itu protein. Protein itu sifatnya adalah larut air. Maka kerja dari enzim adalah hidrolisis. Hidrolisis artinya hidro itu air, lisis itu pecah. Artinya dia dipecah oleh proses dengan bantuan dengan proses H2O. Enzim bekerjanya memecah. Maka tadi ada disebut dengan digestif. Dari kompleks dipecah jadi simpleks. Nah, itu digestif. Pakai bantuan enzim. Enzim itu sifatnya khusus. Artinya untuk memecah kelompok karbohidrat ya pakai enzim yang bekerja untuk karbohidrat. Protein ataupun lemak itu punya enzimnya masing-masing, gitu ya. Bahkan nanti ketika masuk kelompok karbohidrat tergantung karbohidratnya apa. Setiap jenis karbohidrat itu punya enzimnya masing-masing. Nanti kita bicara itu satu persatu. Nah, kita ulang lagi tentang digestif. Saya tadi sampaikan proses digestif dimulai dari kafum oris atau rongga mulut. Maka kalau ada orang mengatakan kunyahlah makanan dengan cukup, jangan keburu-buru. Ya, seperti saya tadi hanya emotional eating, nggak mindful eating, karena makannya terburu-buru. Harusnya makan dinikmati, dikunyah dengan cukup, baru ditelan. Nah, disinilah proses digestif terjadi. Dikunyah, baru nanti ditelan. Ini dibantu oleh saliva, air liur. Maka ketika tidak ada makanan atau untuk teman-teman yang berpuasa, mulutnya kering. Loh, kenapa kering? Ya karena air liur tidak diproduksi. Kenapa tidak diproduksi? Nah, ngapain diproduksi? Wong nggak ada makanan. Gitu ya. Nah, itu prosesnya itu seperti itu. Kalau kamu mau, kamu butuh sesuatu, maka tubuh memproduksinya. Kalau kita makan, kita misalnya makan nih, makan. Bahkan nggak cuma makan. Mungkin cuma menggigit pen. Itu otomatis tubuh kita menganggap bahwa bolpen itu sebenarnya makanan. Sehingga glandula-glandula tadi, glandula saliva, ada mandibular, sublingual, sama parotis, dia memproduksi air liur. Maka ketika kita mengemut sesuatu atau akan bolpen yang sebenarnya bukan makanan ya, itu nanti akan terproduksi air liur. Ketika ada makanan, air liur diproduksi. Karena apa? Itu adalah fisiologis tubuh untuk membantu proses mastikasi atau mengunyah tadi. Air liur juga membantu agar ketika ditelan itu lancar. Karena tubuh tahu makanan itu tidak selamanya lembut, tidak selamanya halus. Dengan adanya air liur itu bisa memperlancar proses menelan. Yang kedua, di air liur itu juga ada enzim, namanya petialin tadi atau amilase. Sehingga ketika dicerna, enzim itu tercampur. Sama seperti ketika kita mengaduk misalnya makanan atau bubur. Bubur kita aduk dengan sambal. Bubur adalah ya makanan kita, sambal misalnya adalah enzim amilase atau petialin. Biar setiap bagian dari bubur terkena oleh sambal, maka kita harus diaduk. Nah, itu sama aja di dalam mulut kita. Gitu ya. Setelah dari mulut masuk ke lambung. Di sini proses pertama. Masuk makanan plung. Maka ketika masuk makanan, sphincter pylorus di sini ditutup. Nggak boleh buka. Kalau buka, bablas. Belum selesai tercerna kok bablas. Terjadinya kapan? Apakah bisa? Bisa. Misalnya ketika kalian diare. Ya, makan sembarangan, makan pedas, makan di pinggir jalan kaliurang, kotor dan yang lain. Banyak kumannya, tubuh langsung merespon. Belum tercerna keluar lewat BAB. Makanan belum cerna keluar lewat muntah. Jadi kadang kita merasakan kembali aroma bakso, aroma nasi yang rasanya sudah tercampur pahit. Kenapa pahit? Kenapa nggak enak? Ya itu karena itu sudah tercampur dengan aneka macam enzim. Misalnya mulai dari HCl atau asam lambung, udah aneka macam enzim di dalam lambung sini dan dari mulut tadi.
keluar mual. Ketika BAB juga. Kadang ketika kita makan sayur-sayuran tertentu tidak tercerna dengan baik karena kita nggak menggigitnya dengan menikmatinya dengan baik, masuk dalam kondisi daun utuh, keluarnya juga daun utuh, misalnya genjer, misalnya kangkung. Wah itu perasaan saya sudah ngunyah cukup, tapi ya tubuh kita nggak bohong, keluarnya tetap kangkung. Kalau kalian mencermati tubuh kalian, gitu. Maka ada pesan kunyahlah dengan cukup, ya tidak makan terburu-buru itu tadi. Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, lambung terbantu kerjanya, gitu ya. Di sini makanannya banyak nih, mulai dari boba, mie ayam, bakso, segala macam cemilan, gorengan, dan aneka macam. Gitu ya. Puasa hari ini sampai hari puasa kemarin makannya apa aja, berbuka dan bersahur. Mungkin sahur mungkin aman ya, kita masak atau bahkan mungkin makanan semalam kita sudah persiapkan. Tapi kalau berbuka, ayo buat teman-teman yang berbuka puasa, kalian berbuka dengan apa? Apakah masakan dari rumah atau justru kalian moving ke pinggir-pinggir jalan? Yang itu adalah bervariasi sekali. Gitu. Nah, di dalam makanan masuk ke dari mulut masuk ke esofagus itu disebut dengan bolus. Ya. Nasi, saya tadi misalnya makan nasi, hati ayam, tempe, terus sayur nangka, terus sama tadi apa ya? Sayur daun ketela. Tadi saya makan itu. Maka ketika saya mengunyah, terus menelan, ketika masuk ke esofagus, plung gitu ya. Itu disebut dengan bolus. Tapi ketika masuk ke lambung, gitu ya, masuk ke lambung terus bergabung dengan asam lambung atau gastric juice, gitu ya, itu nanti akan bolus tadi itu akan berubah menjadi pasta. Bentuknya sangat halus. Dari lambung itu sudah menjadi pasta. Bentuknya seperti apa ya? Ya sudah seperti aduan lengkap dengan banyak hal. Nah, namanya sudah bukan bolus lagi, tetapi adalah kimus kalau di Indonesia. Kalau di bahasa Inggris, sime, tadi time di sini ya. Bahasa Indonesia kimus, sama aja sebenarnya. Ya, kimus inilah yang akan lanjut mengalami proses metabolisme dan digesti berikutnya. Artinya digesti di lambung ini belum selesai. Di lambung 4 jam. Maka teman-teman yang tadi selesai sahur jam 3, jam 4 gitu ya, tambah 4 berarti jam 8 sekarang ini sedang ada di lambung. Bersiaplah masuk ke usus halus. Bersiaplah kalian ngantuk. Nah, ini kalian sekarang sedang ngantuk-ngantuknya nih mesti. Wajar. Nah, dari usus halus, maka kimus tadi sudah masuk usus halus nih di sini. Nah, kita sekarang breakdown satu persatu. Di sini saya menampilkan proses digesti karbohidrat. Artinya hanya kelompok karbohidrat saja. Kita akan diskusi hanya kelompok karbohidrat. Silahkan teman-teman bisa ikuti. Karbohidrat, saya makan nasi dari cavum oris ya, atau buccal cavity, atau rongga mulut, atau oral cavity, cavum oris, buccal cavity, rongga mulut. Sama aja. Nah, di cavum oris ini, saya makan nasi tadi pagi. Nah, maka di dalam air liur saya itu mengandung amilase. Amilase saliva. Nasi itu adalah polisakarida. Poli itu artinya banyak. Sakarida ya kelompok sakarida. Maka digesti dari poli menjadi di. Di itu artinya 2. Polisakarida menjadi disakarida. Nah ya, dengan bantuan enzim namanya amilase. Atau kadang kita menyebutnya juga dengan betialin sama aja. Oke. Nah, amilase menjadi disakarida. Nah, disakarida itu belum sederhana banget. Dia sudah masuk ke mulut itu sudah disakarida. Gitu. Tetapi belum paling sederhana. Maka dia bablas nih ke esofagus. Di esofagus masuk ke lambung. Wah, ini lambung saya sekarang sedang bekerja. Saya mulai mengantuk. Karena semua oksigen masuk ke lambung. Wah, ke pencernaan. Pencernaan saya sedang bekerja keras nih. Wah, jadi saya mengantuk. Saya nggak bisa fokus. Wajar. Nah, di lambung, karena tujuan utamanya adalah proses menghancurkan yang kompleks-kompleks tadi,
dan dinding lambung itu sangat tebal, jadi kalian bisa bayangkan keset ditambah kain ditambah mantol, wah itu tebal banget. Karena di situ ada asam lambung yang sifatnya korosif, yang sifatnya bisa mencerna, gitu ya. Tulang masuk ke situ aja bisa hancur. Nah, di situ sehingga di dalam lambung itu sebenarnya dindingnya sangat rapat, tidak ada proses pencernaan di situ, hanya proses digesti. Yang lain nanti. Kalau karbohidrat tidak ada. Jadi karbohidrat disakarida di sini masih disakarida semua di sini. Tidak berubah. Dari masuk disakarida, keluar dari lambung, keluar ke usus halus juga dalam bentuk disakarida. Nah, sekarang kita masuk ke usus halus, small intestine, warnanya oranye. Ya, di sini. Nah, di usus halus inilah proses digesti karbohidrat kembali terjadi. Barangkali ada polisakarida yang masih ada, belum semuanya dipecah menjadi disakarida, misalnya gara-gara makannya terburu-buru kayak saya tadi pagi misalnya. Nah, maka di dalam usus halus ini masih ada polisakaridanya, starch atau pati. Nah, polisakarida kembali di dalam usus halus ini ada amilase lagi. Jadi amilase itu ada di saliva, ada di usus halus juga, gitu ya. Nah, polisakarida ditambah amilase, dia akan dipecah menjadi disakarida. Nah, kita kenal 3 jenis disakarida. Yang pertama adalah maltosa, laktosa, sukrosa. Gitu ya. Maltosa, laktosa, sukrosa, atau maltos, laktos, sukros. Ini belakangnya kok ose? Ya ose, bukan ase. Ase itu enzim, kalau ose ya bahasa Inggris. Amilase misalnya. Nah, maltosa atau maltos itu akan didigesti, dipecah lagi. Ini disakarida, 1, 2, 3 ini adalah contoh disakarida untuk golongan karbohidrat. Maltosa akan dipecah menjadi 2 glukosa oleh maltase. Kalau laktosa dipecah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim namanya laktase. Sukrosa oleh enzim sukrase akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, 1, 2, 3, glukosa, galaktosa, fruktosa adalah unit karbohidrat yang paling sederhana atau kita sebut sebagai monosakarida. Tidak bisa dipecah lagi. Maka tubuh akan menyerap glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Tubuh tidak bisa menyerap maltosa, laktosa, sukrosa, apalagi polisakarida. Tidak bisa. Tubuh hanya bisa menyerap 3 jenis, glukosa, galaktosa, fruktosa. Gitu ya. Kalau teman-teman punya konsumsi gula pasir itu sukrosa. Gitu ya. Sehingga di dalam mulut akan nanti bisa langsung masuk ke usus halus ini, dia langsung dicerna menjadi glukosa dan fruktosa. Gitu ya. Saya misalnya, saya itu sudah nggak punya enzim laktase. Sehingga ketika ada laktosa masuk ke dalam tubuh saya, laktosa ini tidak akan tercerna. Nah, dampaknya ketika saya mengonsumsi laktosa atau ada laktosa di dalam makanan saya, maka dia tidak akan tercerna dan akan bikin saya diare karena saya nggak punya laktase. Kondisi saya disebut sebagai laktos intoleran, sehingga kalau saya mengonsumsi susu, keju, yogurt, itu pasti saya diare karena saya nggak punya laktase. Loh, kemana laktase saya? Hilang. Loh, kok hilang? Ya karena tubuh saya tidak memproduksi lagi. Loh, kok bisa? Iya. Loh, kok ada orang yang bisa minum susu dan aman-aman saja? Karena tubuhnya memproduksi laktase. Loh, kok bisa memproduksi, kok saya enggak? Ya karena dia dari kecil sampai usia sekarang minum susu. Minum ASI. Ada laktosanya, ada laktasenya.
Setelah minum ASI, pengalaman saya ya, setelah lepas dari ASI, makan makanan normal. Saya berasal dari keluarga nggak mampu, sehingga mama saya nggak pernah beli susu. Mama saya belinya ya bubur, ya makanan-makanan dewasa lainnya, nggak pernah beli susu. Sehingga tubuh ngapain produksi laktase? Orang nggak ada laktosa, stop aja lah, nggak usah diproduksi lagi. Karena nggak ada tujuannya. Maka tubuh saya mulai saat itu stop produksi laktase. Akhirnya ketika saya punya uang untuk beli susu, minum susu, tubuh saya kaget. Loh kok andang tiba-tiba ada laktosa di sini? Kita nggak punya laktase. Maka dianggap sebagai zat asing yang itu harus dibuang laktosanya itu tadi. Sehingga muncul diare sampai sekarang. Nah, buat teman-teman yang dari kecil minum susu setelah ASI, ada susu formula ini itu UHT, susu bantal, susu murni nasional dan yang lain, produksi laktasenya ada terus. Bahkan termasuk seperti orang-orang dalam usia yang sudah dewasa, misalnya seperti Bu Purna. Laktasenya masih ada karena setiap hari konsumsi susu. Itu. Nah, maka kemarin kalau nanti semester berikutnya kalian sempat belajar tentang sosioantropologi, sebenarnya gen asli Indonesia itu adalah saya. Karena orang Indonesia dari zaman dulu tidak mengonsumsi susu. Kenapa? Karena produk sapi, peternakan sapi dan susu itu bukan asli Indonesia, itu adalah bawaan dari kebudayaan dari Belanda. Jadi orang Indonesia sebenarnya setelah lepas dari ASI tidak terproduksi laktase lagi. Tetapi sekarang banyak orang Indonesia memiliki gen untuk memproduksi laktase di usia dewasa. Nah, ini intermezzo saja buat pengetahuan teman-teman semuanya. Jadi, saya boleh berbangga diri, saya lah orang Indonesia yang sebenarnya. Genetik orang miskin sebenarnya sih saya ngomongkan. Karena memang tidak memproduksi laktase lagi. Gitu. Ya, bersyukurlah teman-teman bisa menikmati enaknya susu di pagi hari atau di malam hari sehingga nyenyak misalnya. Nah, saya intermezzo ke berikutnya ya. Tapi saya tidak bermasalah dengan Yakult. Padahal dia diproduksi dari susu. Kok bisa? Ya, karena laktosa di dalam Yakult atau susu fermentasi itu sudah sangat kecil, sudah terfermentasi dengan adanya probiotik di situ. Jadi saya nggak apa-apa kalau minum Yakult, tapi saya sarapan minum Yakult juga. Jadi nggak apa-apa, sama sekali nggak diare. Setiap hari saya minum Yakult. Tapi kalau saya misalnya minum kopi ya, terus saya tambah susu sedikit aja, atau minum produk ada tambahan susunya sedikit aja, tubuh saya nggak bisa bohong, pasti langsung diare. Gitu. Nah, kalau Yakult. Oke, kita next, itu adalah karbohidrat. Produk akhir dari digesti karbohidrat adalah ada 3. Glukosa, galaktosa, sama fruktosa. Kita lanjut. Sekarang ke protein. Ini agak sedikit ribet. Silakan teman-teman boleh perhatikan dengan baik. Di dalam rongga mulut tidak terjadi proses digesti protein. Ya, pertama dari sini rongga mulut. Kalau karbohidrat tadi ada, protein enggak. Protein lanjut ke usus halus, ke stomach. Ya, ketika ada makanan masuk mulut, ini ketutupan mesti sama ini. Oke. Ketika makanan ada di mulut, kita mengunyah makanan, misalnya satu. Yang kedua, ketika kita order makanan gitu ya, terus aromanya tercium gitu ya. Kita tahu ibu kita masak ikan gitu ya. Kita tahu di restoran makanan buat kita sedang akan disajikan. Bahkan buat teman-teman yang buka puasa sudah pesan makanannya sudah di meja tapi belum bisa berbuka puasa karena belum waktunya, jadi cuma bisa melihatin, ngeliatin, ngobrol gitu kan. Di saat itulah semua organ-organ terkait pencernaan itu sudah bersiap diri. Lewat mata, lewat hidung, lewat telinga. Kok telinga? Ayo, ibumu kalau masak mungkin rame klonteng-klonteng, jadi kamu tahu dia sedang masak gitu ya. Semua syaraf di tubuh sedang aktif. Jadi bentar lagi ada makanan masuk mulutmu, siapin semuanya, gitu ya, misalnya itu. Maka tubuh langsung mendadak kerucuk-kerucuk.
langsung ayo makan, ayo makan. Air liur keluar padahal belum ada makanan masuk, tapi sudah air liur keluar. Nah, disitulah di salah satu posisi di dalam lambung itu ada namanya enzim, namanya pepsinogen. Ketika ada segala macam rangsangan tadi, mulut sedang mengunyah, makanan datang kita lihat, kita cium aromanya, kita dengar ibu kita masak, dengar loh ya, kita cium tetangga kita masak, siapa ini jam segini masak, misalnya gitu, nggak bagi-bagi misalnya. Maka pepsinogen tadi akan diaktifkan oleh asam lambung, jadi asam lambung langsung diproduksi. Karena tahu akan ada makanan masuk, asam lambung diproduksi. Adanya asam lambung akan mengubah pepsinogen menjadi bentuk aktif. Namanya pepsin. Nanti kalau ada kata-kata dengan nogen, itu artinya belum aktif. Jadi pepsinogen akan diubah menjadi bentuk aktif namanya pepsin oleh bantuan asam lambung, HCl. Hasilnya dari mana ya? Hasilnya dikeluarin. Loh kok dikeluarin? Karena tadi ada rangsangan makanan mau masuk. Gitu. Bahkan mungkin sedang dikunyah juga. Nah, ketika makanan benar-benar masuk dari mulut masuk ke lambung, misalnya protein gitu ya, ada protein masuk, maka protein itu langsung didigesti oleh adanya pepsin. Digesti pertama adalah oleh pepsin. Protein ditambah pepsin dipecah menjadi bentuk paling lebih sederhana, bukan paling lebih sederhana. Namanya pepton atau protease. Jadi ada dua, pepton dan protease. Pepton itu ukuran yang gede, protease itu yang lebih kecil. Gitu ya. Simpan dulu. Itu masih di lambung. Jadi di lambung terjadi proses digesti protein. Karbohidrat tidak terjadi di lambung. Oke, protein, pepton sama protease lanjut dulu. Nah, ketika lambung mulai bekerja dengan pengaktifan pepsin dari pepsinogen oleh asam lambung, usus halus juga menyiapkan dirinya. Bentar lagi ada makanan masuk nih, maka kita siap-siap yuk. Oke, kita aktifkan enzim-enzim yang ada di usus halus. Ada banyak. Yang pertama adalah trypsinogen. Yang kedua adalah chymotrypsinogen. Yang ketiga adalah prokarboksipeptidase. Ada tiga. Tapi bentuknya adalah tidak aktif semuanya. Maka ketika di usus halus, trypsinogen akan diaktifkan sama enzim namanya enterokinase. Menjadi bentuk paling aktif namanya trypsin. Trypsin akan menjadi enzim yang mengaktifkan chymotrypsinogen menjadi chymotrypsin. Trypsin juga akan mengaktifkan prokarboksipeptidase menjadi karboksipeptidase. Sehingga akan ada tiga enzim bentuk aktif di sini. Trypsin, chymotrypsin, karboksipeptidase. Ini di usus halus persiapannya sedemikian ketika kita mendengar makanan datang, melihat makanan ada, melihat temannya makan, mencium aroma makanan, dengar makanan sedang dimasak, mengunyah makanan, mencium makanan, itu lambung bekerja, usus sudah bekerja juga. Nah, kita tiga enzim ini bersiap diri. Nah, pepton dan protease dan barangkali ada protein juga yang belum terdigesti, itu masuk dari lambung ke usus halus. Ya, ini ada protein yang belum terdigesti tadi, misalnya belum sempurna terdigesti oleh pepsin, ada pepton yang bentuknya besar, ada proteases yang bentuknya lebih kecil. Nah, ketiganya ini akan dicerna, akan didigesti oleh trypsin, chymotrypsin, karboksipeptidase menjadi bentuk yang lebih sederhana. 1, 2, 3 disebut polipeptida. Karena bentuknya masih besar. Ya, peptida. Polipeptida. Nah, polipeptida ditambah dengan enzim-enzim ini, 1, 2, 3 ini, dia akan dipecah menjadi dipeptida.
Dipeptida akan dipecah lagi oleh dipeptidase menjadi aneka macam asam amino. Tubuh kita kenal 20 asam amino. Ada yang asam amino esensial, ada asam amino yang non esensial. Tentu teman-teman sudah pelajari ini. Nah, produk akhir dari digesti protein adalah asam amino. Ini nggak bisa dipecah lagi asam amino. Jadi asam amino sudah paling sederhana. Ini yang siap serap, ya, siap untuk diabsorpsi. Kita lanjut. Kita lanjut ke lemak. Saya tadi makan hati ayam, itu ada lemaknya juga. Nah, ketika saya mengunyah hati ayam tadi ya, itu di dalam kafum ori saya, di dalam rongga mulut saya tidak terjadi proses digesti lemak. Di dalam lambung, ketika makanan sudah masuk lambung, ya ada lipase, tetapi sedikit bentuknya. Sedikit sekali di lambung, di sini ada sedikit banget lipase, sehingga karena jumlahnya sedikit tidak dianggap ada. Kasihan ya, tidak dianggap ada karena jumlahnya sedikit. Nah, sejak dari lambung, ini makanan saya tadi makan jam 7:30, maka di lambung ini makanan saya masih ada di lambung karena di lambung 4-5 jam. Nanti mungkin jam 12 makanan saya akan masuk ke usus halus. Masuk ke usus halus di sini. Nah, hati ampela saya akan dicerna di usus halus. Dalam bentuk fat, lipid, gitu ya, akan ditambah dengan bile atau empedu. Ini warnanya apa, hijau, kantong empedu. Empedu diproduksi oleh hepar. Hepar memproduksi empedu, tetapi tidak langsung dalam bentuk yang matang atau siap pakai. Maka harus dimatangkan dulu, dimaturasi dulu. Dimaturasi, disimpannya di gallbladder atau di kantong empedu sampai dia posisinya matang, siap pakai. Proses perjalanannya seperti ini, teman-teman. Makanan dari lambung, gitu ya, dari lambung terus nanti masuk ke usus halus. Ini kan melewati pilorus, toh. Di pilorus ini ada saraf, ya. Maka sarafnya ketika kelewatan oleh makanan, kesenggol makanan, ya, ketika kesenggol sama kimus, ya, maka saraf itu akan mengaktifkan pintunya di gallbladder. Gallbladder, bukakan asam empedumu, keluarkan asam empedumu. Asam empedu langsung disemprotkan keluar. Sehingga kimus yang lewat akan disemprot sama asam empedu. Kimus yang lewat selain disemprot sama asam empedu, disemprot juga sebenarnya sama enzim-enzim yang ada di pankreas ini, warnanya kuning. Jadi makanan kimus lewat disemprot. Tujuannya apa? Kita bicarakan di sini. Di kimus tadi ada lemak misalnya, disemprot sama asam empedu. Asam empedu itu bukan enzim loh ya. Asam empedu ya asam empedu. Nah, asam empedu ini akan emulsifikasi. Nah, pertamanya. Kenapa harus pakai asam empedu? Karena lemak itu sifatnya tidak larut air. Itu kata kuncinya. Sedangkan enzim, tadi saya bilang enzim hormon itu bahan dasarnya adalah protein, which is itu larut air. Maka lemak ditambah enzim nggak akan bisa. Sehingga mau nggak mau lemak itu harus diemulsifikasi dulu, dilapisi oleh asam empedu, ya, namanya emulsifikasi lemak, nanti menjadi fat droplet. Droplet itu seperti butiran-butiran lemak, gitu ya. Semuanya sudah terselaputi oleh asam empedu. Oke. Belum digesti loh, bukan. Asam empedu tidak mendigesti. Asam empedu hanya mengemulsifikasi, hanya melapisi saja. Oke. Maka di sini fatnya di sini adalah fat yang sudah teremulsifikasi, sudah terlapisi oleh empedu, gitu ya. Nah, karena sudah terlapisi oleh empedu, sifatnya yang tadinya tidak larut air menjadi larut air. Nah, karena sudah larut air, maka ketika di asam usus halus ini ada lipase, lipase bisa bekerja. Wih, ada lemak nih. Wih,
ada lemak dan sudah teremulsifikasi, oke, bisa saya kerjakan, bisa saya digestikan. Nah, lemak yang teremulsifikasi tadi akan didigesti menjadi digliserida. Ya, dari digliserida akan dipecah menjadi monogliserida. Dari monogliserida oleh lipase juga itu akan dipecah lagi menjadi bentuk paling sederhana, yaitu adalah asam lemak dan gliserol. So, produk akhir dari digesti lemak adalah asam lemak dan gliserol. Gitu ya. Kita next lagi. Ada digesti asam nukleat. Ini jarang kita diskusikan. Jarang kita bahas juga. Tetapi itu terjadi juga. Asam nukleat gitu ya akan dicerna di usus halus menjadi nukleotida, nukleotida menjadi nukleosid, nukleosid menjadi asam dan basa. Menjadi gula dan basa. Nah, kita mau pengen aja dulu karena terkait zat gizi karena ini sering tidak didiskusikan. Nah, inilah 3 zat gizi utama yang makronutrien yang didigesti. Saya tadi di awal bilang makronutrien ada 4, tambahnya air. Nah, air nggak ada digesti. Air mau dicerna jadi apa? Ya nggak ada. Ya, jadi makronutrien yang bisa didigesti ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Produk akhir dari digesti karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Produk akhir dari digesti protein adalah aneka macam asam amino. Kalau lemak adalah aneka macam asam lemak dan gliserol. Loh, aku aneka macam? Iya, karena jumlahnya banyak banget asam lemak. Gitu ya. Nanti ada asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh. Itu pun masih dibagi menjadi asam lemak yang esensial dan non esensial. Ada asam lemak trans, ada banyak sekali asam lemak, gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan bicara banyak di semester 3 oleh Bu Purna di metabolisme zat gizi makro. Ini yang akan di metabolisme dibicarakan di pertemuan di mata kuliah lain. So, sampai sini dulu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Ada yang mau tanya? Saya stop share. Ada yang mau tanya? Silakan. Halo, sudah bisa lanjut? Nggak ada yang mau tanya? Belum, Pak. Oke, masih bersama dengan saya di sini, nggak ditinggal toh? Masih, Pak. Masih, Pak. Sip. Karena saya ngomongnya pelan-pelan, menjelaskan dengan pelan karena fisiologi bagi saya itu kamu harus benar-benar paham. Jadi dulu semester ini sambil kita pendinginan gitu ya. 2002 ketika saya mengajar anak 2011, anak 2018 itu saya mengajar fisiologi dasar sama fisiologi lanjut full. Tapi anak 2018 sama 19 doang itu dihandle Pak Rian. Di 20 ini saya berbagi dengan Pak Rian. Nah, maka saya punya tugas tanggung jawab untuk mengajak teman-teman paham karena nanti konsep dari fisiologi ini akan lanjut sampai nanti semester ke-7. Jadi pertemuannya akan berlanjut terus sampai itu sehingga teman-teman perlu benar-benar tidak sekedar hafal. Saya nggak butuh orang yang hafal. Anatomi mungkin bisa dihafal, tapi kalau fisiologi enggak. Harus benar-benar paham. So kalau ada benar keraguan apa gitu ya, langsung tanyain aja gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita next lagi. Saya akan share screen lagi tentang tadi kita lanjut lagi. Nah, tadi di dalam usus halus kita itu sudah ada 3 zat gizi makronutrien yang sudah terdigesti. Karbohidrat, lemak, protein sudah terdigesti menjadi glukosa, galaktosa, fruktosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Sudah jadi bentuk paling sederhana dan siap serap. Nah,
di dalam usus halus ini tadi ada fili-fili tadi, itulah yang akan menyerap zat-zat gizi tadi yang kecil-kecil yang sudah sederhana itu tadi, gitu ya. Jadi absorpsi adalah proses di mana hasil akhir digesti tadi ada banyak banget itu melewati mukosa usus, khususnya usus halus, gitu ya, untuk menuju ke pembuluh darah atau pembuluh limfa. Loh, kok tidak? Iya, karena ada yang mengarah ke pembuluh darah, ada yang mengarah ke pembuluh limfa, tergantung dia larut lemak atau larut air. Gitu. Larut lemak misalnya, maka ada asam lemak dan gliserol ditambah dengan vitamin-vitamin larut lemak, karena ada vitamin larut lemak. Gitu ya. Kalau vitamin larut lemak, teman-teman bisa sampaikan ke saya contohnya apa aja? Sorry, saya nggak kedengaran siapa ya ini? Oh ya, vitamin larut lemak itu ada 4. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. A, D, E, K. Itu larut lemak. Artinya ketika kita makan makanan kita tidak mengandung lemak, maka kalaupun kita makan vitamin A cukup, vitamin vitamin D, vitamin E, dan vitamin K cukup, tetapi tidak mengonsumsi lemak, nonsen. Itu tadi apa namanya, vitaminnya tidak ada pelarutnya, maka nggak bisa dicerna, gitu ya. Nah, maka kita juga tetap butuh lemak. Nah, yang larut ke darah, masuk ke pembuluh darah, itu yang vitamin-vitamin, mineral-mineral, dan karbohidrat, protein, yang mereka notabene larut air. Vitamin larut air ada vitamin C sama vitamin B kompleks. Gitu. Nah, proses pencernaan itu terjadi di usus halus, tetapi ada 3 bagian usus halus: duodenum, jejunum, ileum. Nah, proses absorpsi atau penyerapan itu tidak terjadi di duodenum. Duodenum itu cuma 12 jari. Tambah 2 jari. Nah, ini pendek banget. Dan dia ada di dekat lambung sini, dekat pilorus ini. Sehingga tidak tercerna di sini. Ini baru proses awalnya saja. Lambung itu sifatnya asam. Nah, di duodenum inilah sesuatu yang asam itu biar tidak melukai usus halus, gitu ya. Karena usus halus itu dindingnya rapuh, keringkih, tidak seperti lambung. Usus halus tidak dilindungi oleh dinding yang tebal, karena tujuannya adalah untuk menyerap, gitu ya. Maka kondisi asam dari lambung di sini, makanan kimus yang sifatnya asam, tadi selain disemprot sama bile atau empedu, disemprot juga dengan enzim-enzim yang ada di pankreas, di dalam bagian duodenum ini, kondisi kimus yang asam tadi juga akan berubah menjadi kondisi yang basah, ya, cholecystokinin, sehingga tidak melukai usus halus di bagian-bagian berikutnya. Itulah sebabnya absorpsi hanya terjadi di jejunum sama di ileum saja. Di ileum di sini, terus berikutnya ada bagian ileum di sini. Hanya ada di sini aja. Tidak terjadi di dalam usus 12 jari atau duodenum. Next, kita bilang penyerapan, gitu ya. Penyerapan, absorpsi itu pada dasarnya dibagi menjadi 3. Pasif atau sederhana, fasilitasi, ada fasilitasinya, atau aktif. Nah, setiap zat gizi, setiap makronutrien ataupun mikronutrien itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Apakah dia bisa masuk dari di sini dari lumen ya, ini lumen ya, ini lumen, ini lumen, ini adalah rongga usus ya. Nah, ini adalah butiran-butiran glukosa, asam lemak atau apapun itu tadi. Nah, nasib mereka tuh beda-beda, tergantung sifatnya mereka masing-masing untuk dapat masuk ke dalam bagian dari fili, gitu ya. Ada pasif, ada fasilitasi, ada aktif. Kita akan bicara satu persatu.
Untuk yang pasif, artinya seperti glukosa, asam amino, dan misalnya ada ion klorida. Sebentar, enggak stabil, ada notifikasinya di tengah sini. Nah, ion seperti ion klorida itu akan diserap secara pasif. Artinya simple difusi, masuk-masuk aja, nggak butuh sesuatu usaha apapun. Bisa langsung masuk. Karena pertama, ukurannya kecil. Yang kedua, dia larut air. Gitu ya. Dia masuk aja langsung, simpel aja masuk. Masuk aja. Untuk pasif difusi atau simple difusi atau pasif transport. Kita lanjut dulu. Yang kedua, ada juga yang terfasilitasi. Ya. Untuk bisa masuk ke dalam sel, dia harus terfasilitasi. Misalnya fruktosa dan beberapa asam amino itu butuh natrium agar bisa masuk ke dalam sel. Jadi ada karier, ada yang membawa. Jadi fruktosa nanti akan terikat dengan natrium untuk bisa masuk ke dalam sel. Maka ada fasilitasinya. Gitu ya. Kaitannya adalah karena konsentrasinya tinggi sama konsentrasi yang rendah. Biasanya adalah fruktosa dan beberapa jenis asam amino. Kita next lagi. Yang ketiga adalah aktif transport. Ada aktif, maka kata kuncinya adalah dia butuh energi. Dia butuh ATP, adenosin trifosfat. Misalnya asam amino kan jenisnya banyaknya 20 ya. Ada beberapa glukosa, ada natrium juga yang bisa masuk ke dalam sel kita, pencernaan di pembuluh darah itu harus membutuhkan energi. Kita telan mentah-mentah aja dulu ini, karena nanti ini akan dibahas dalam di metabolisme mata kuliah selanjutnya. Gitu ya. Jadi ada 3, saya ulangi lagi, ada 3 yaitu yang simple difusi, dia tinggal masuk aja. Contohnya adalah beberapa jenis glukosa, asam amino, ya, dia masuk aja. Klorida masuk aja. Ada juga yang butuh fasilitasi berupa natrium. Nah, misalnya di sini disebutkan beberapa vitamin larut air terfasilitasi, masuk ke difusi terfasilitasi, transport terfasilitasi. Gitu, yang larut air. Yang butuh energi ada juga, misalnya glukosa dan beberapa asam amino lain itu juga ternyata butuh energi agar dia bisa masuk ke dalam sel. Oke, kita next dulu. Nah, itu tadi adalah asam amino, glukosa, air, larut air, vitamin larut air, jadi protein, tadi asam amino ya. Nah, sekarang kita khusus untuk lemak, karena dia adalah tidak larut air. Maka dia tidak bisa diserap tubuh secara langsung dari usus halus. Ini lumen ini di sini di bagian putih sini ini ada lumen atau rongga. Terus di bagian dalam sini ini adalah pili-pilinya tadi. Masuk ini adalah bagian dinding usus halus, intestine. Ini nggak bisa masuk langsung seenak sendiri, nggak bisa, karena dia tidak larut air. Gitu ya. Ingat, tadi droplet dari lemak itu masih ukurannya besar dan masih ada campuran dengan asam empedu. Gitu ya. Nah, asam empedunya itu tidak akan masuk, tidak akan diserap. Nah, ketika dia dalam bentuk yang besar, droplet butiran yang besar, dan dia masih bercampur dengan asam empedu, dia bisa ditambah dengan lipase. Dia bisa didigesti oleh lipase menjadi bentuk lebih kecil. Dengan bantuan asam empedu dan fosfolipid, ya, fosfo itu adalah protein, lipid adalah lipid, sehingga fosfolipid bilayer. Nah, jadi ada dilapisi sehingga di dalamnya adalah lemak, tetapi di luarnya adalah protein. Nah,
lipase bisa bekerja. Maka dari bentuk droplet lipid, dia akan menjadi lebih kecil, menjadi bentuk lebih sederhana, yaitu adalah asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol yang tadinya insoluble, tidak akan diubah menjadi bentuk yang lebih kecil dan dia larut air. Disebut dengan misel. Ya, misel. Nah, misel inilah yang bisa masuk, gitu ya, bisa masuk ini misalnya. Asam lemak dan gliserol dalam bentuk yang paling sederhana tadi, dia bisa masuk ini. Di sini dicontohkan seperti ini. Asam lemak dicontohkan bulat dengan pir yang kecil. Gliserol, monogliserol itu dicontohkan dengan 3 butir ini tadi. Apa namanya bentuknya? Dia masuk ke dalam dari fili ini tadi, dia masuk masuk ke dalam dinding usus halus, ya, dindingnya dulu. Ketika dia masuk ke dalam dinding usus halus, dia akan ditangkap oleh retikulum endoplasma (RE). Nah, ketika dia ditangkap di retikulum endoplasma, ya, asam lemak dan gliserol ini akan diubah. Jadi buat masuk diubah, setelah masuk diubah lagi, ribet. Itulah lemak, gitu ya. Diubah menjadi bentuk disintesis lagi. Dari yang paling sederhana digabungkan lagi, gitu ya, menjadi kilomikron. Ya, dari misal menjadi kilomikron. Dari kilomikron inilah kalau vitamin, khususnya yang larut air, protein, aneka glukosa, fruktosa, galaktosa, itu masuknya pembuluh darah. Kalau kilomikron yang mengandung asam lemak dan gliserol tadi ini, ya, itu tidak masuk pembuluh darah karena ini sudah larut, ini tidak larut air. Karena dibentuk lagi, tidak larut air. Maka dia masuknya adalah ke pembuluh limfe. Gitu. Maka di dalam fili itu ada pembuluh limfe, ada pembuluh darah. Tergantung zat gizinya apa. Tadi di awal-awal slide saya sudah sebutkan. Ini tadi saya ulangi lagi. Ada pembuluh limfe yaitu lakteal ini di sini. Di sini ada pembuluh darah juga. Kilomikron, misel akan dibentuk menjadi kilomikron. Nah, kilomikron akan masuk ke lakteal ini. Dari sini filis ini masuk terus masuk ke lakteal. Dari lakteal dia akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh limfe. Vitamin, mineral yang larut air dan glukosa dan protein masuknya pembuluh darah, akan dibawa ke pembuluh darah ini, masuk ke seluruh tubuh sel. Maka di setiap tubuh, sel tubuh itu ada pembuluh limfe, ada pembuluh darah. Nah, ini saya resum untuk barusan saja tadi. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak di sini. Lemak bersama dengan asam empedu menjadi droplet yang lebih kecil. Dari droplet lebih kecil lagi menjadi misel. Dari misel masuk diganti lagi menjadi kilomikron. Dari kilomikron lanjut lagi ke arah pembuluh limfe. Protein sama karbohidrat juga. Protein digesti menjadi asam amino. Karbohidrat digesti menjadi monosakarida. Ada 3 jenis monosakarida. Glukosa, galaktosa, sama fruktosa. Masuk ke pembuluh darah. Masuk ke sel usus halus, terus masuk ke pembuluh darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Kemana? Ke sel. Semuanya akan mengarah ke sel. Protein, asam amino akan dibawa ke sel, karbohidrat, monosakarida akan dibawa ke sel, asam lemak juga akan dibawa ke sel. Semuanya akan dibawa ke sel. Nanti di sel akan menuju ke mitokondria untuk dimetabolisme. Jadi apa? Jadi energi. Maka ketika saya makan, tadi pagi jam 7 jadi energinya nanti siang. Energinya saya sekarang ya karena tadi
malam saya makan, ataupun saya masih punya cadangan energi. Gitu. Itulah proses di dalam tubuh kita dari kita makan sampai jadi energi. Gitu. Nah, sudah terjadi proses kayak gitu tadi, zat gizinya sudah masuk ke dalam sel, sekarang tinggal sampahnya. Nah, gitu ya. Yang tidak tercerna, yang tidak terabsorpsi, maka dibuang, termasuk serat. Itu dibuang. Karena tidak terabsorpsi. Gitu ya. Nah, masuk usus halus, masuk lagi ke usus besar. Di usus besar ini no significant digestive activity, karena memang di dalam usus besar tidak terjadi proses pemecahan lagi, tidak terjadi proses digestif. Loh, usus besar buat apa? Usus besar buat penyerapan air, penyerapan beberapa mineral, penyerapan beberapa obat. Yang tadi di usus halus dia tidak terserap, terserapnya di usus besar. Gitu. Nah, di usus besar ini, ya, bukan makanan ya, sisa yang tidak terdigested, undigested, absorbed, tidak tercerna, tidak terserap lagi, maka dia akan dikumpulkan. Di situ ada probiotik juga nih, maaf saya kembali. Di sini ada banyak sekali bakteri-bakteri. Di usus halus relatif tidak ada bakteri. Di sini ada banyak bakteri, bahkan mungkin ada cacing, gitu ya. Kalau kalian cacingan, gitu ya. Berbagai macam probiotik, berbagai macam racun, itu semuanya ada. Nah, disinilah akan terjadi proses fermentasi juga. Sisa-sisa makanan dia di sini akan berfermentasi. Maka terjadi feses nanti. Di sini terbentuk feses atau BAB. Ya. Di feses inilah nanti akan banyak penisah. Usus besar penisah. Nah, dari peristaltik inilah nanti dari usus halus, ini usus halus ya, ini yang putih ini usus halus, bagian ileum, terus ini masuk ke usus besar. Ini adalah umbikal. Apa namanya? Ini adalah usus besar yang warnanya dot hitam. Kalau dot putih ini warnanya usus halus. Nah, ini di sini usus halus, wah sudah masuk usus besar nih, nah, masuk usus besar. Antara usus halus dan usus besar ada katup, ini namanya katup. Katupnya ini namanya katup ileosekal. Ya, katup ileosekal ini tujuan utamanya adalah agar apa yang sudah masuk ke sini tidak kembali lagi ke usus halus. Kenapa? Karena di sini sudah banyak bakteri, di sini banyak racun, di sini terjadi proses fermentasi, dan sisa-sisa yang tidak terdigesti dan tidak terabsorpsi lagi. Maka nggak perlu dibawa masuk lagi ke usus halus. Gitu. Usus halus tujuannya untuk penyerapan zat gizi dan untuk digesti. Usus besar tidak. Maka di sini ada katup ileosekal. Nah, katup ileosekal ini berfungsi untuk mencegah tidak ada feses yang kembali lagi ke usus halus. Bablas. Gitu ya. Nah, kita makan dari kemarin, buka puasa semalam, kemarin makan apa terserah itu toh, sudah masuk usus besar, sudah terfermentasi dengan cukup, air sudah diserap lagi, jadi air itu tidak dibuang sepenuhnya, diserap lagi, obat-obatan, mineral-mineral tertentu, ya sudah cukup semuanya. Tadi pagi, semuanya melakukan ini. Barangkali kalian juga rutin setiap hari atau BAB atau PUB, nah itu namanya. Nah, sudah selesai dari situ. Mas penuh mas, geser misalnya itu. Sudah. Nah, inilah kesimpulan kita hari ini. Di dalam oral cavity, cavum oris atau buccal cavity atau rongga mulut,
tidak terjadi proses penyerapan zat gizi. Tetapi beberapa obat ada. Tapi kan kita lagi nggak bicara obat ya. Oral cavity tidak ada proses penyerapan. Digesti ada, tetapi hanya karbohidrat. Masuk ke lambung, ada penyerapan air dan beberapa alkohol ataupun beberapa jenis gula sederhana, tetapi tidak dianggap ada. Karena proses utamanya adalah untuk digesti. Yang paling utama adalah di small intestine. Di sini ada proses penyerapan glukosa, fruktosa, galaktosa, asam amino, asam lemak, gliserol, mineral larut air dan larut lemak. Di usus besar ada penyerapan kembali, ada air, ada beberapa mineral dan ada obat-obatan. Gitu. Terima kasih buat perhatian dari teman-teman. Kita masih punya waktu, monggo kalau memang mau ada yang ditanyakan, saya beri kesempatan kita untuk berdiskusi, silakan. Oke, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Pak, saya Susah ya? Ya, silakan. Silakan. Yang waktu Pak Dian sempat bilang yang semua yang masuk ke tubuh itu bakal dianggap sama sistem pencernaan sebagai makanan. Jadi kok misalnya nggak sengaja ketelan apapun yang bukan makanan tuh kayak bakal tercerna terus bisa keluar lewat feses juga gitu Pak. Oke, pertanyaannya menarik. Ini nanti ada kaitannya sama yang namanya sistem imun tubuh kita. Ya, kalian akan belajar sistem imun nanti sama saya semester depan, semester 3. Gini, jadi gini, ada yang namanya toleransi rendah. Tubuh kita itu akan belajar satu hari demi hari dari awal kita lahir sampai dewasa, sampai meninggal, belajar untuk mengenali sesuatu yang asing dan untuk diri kita sendiri itu apa. Ketika ada makanan, mau itu ASI, sampai makanan apapun itu dianggap asing karena itu bukan bagian dari tubuh kita. Oke, itu jelas ya, bukan bagian dari tubuh kita. Ketika kita masuk makanan, maka tubuh kita untuk orang yang normal itu tidak akan ada perlawanan terhadap zat asing tersebut, meskipun itu makanan. Oh, ini toh gula. Oh, ini toh air putih. Oh, ini toh roti. Oh, ini toh obat. Maka tidak ada perlawanan. Karena tubuh mentoleransi itu, walaupun itu adalah zat asing masuk ke dalam tubuh. Tapi ketika ada zat asing masuk ke dalam tubuh, misalnya bakteri, misalnya virus, itu zat asing juga. Dan di tubuh dia akan bereaksi, oh ini tidak bersahabat nih, maka akan terjadi reaksi alergi. Misalnya ada yang makan udang gatal, gitu. Itu menganggap protein-protein di dalam udang itu adalah zat asing. Maka muncul sistem imun, gatal-gatal ruam-ruam, diare, muntah, bahkan mungkin sesak nafas, bahkan mungkin ada yang meninggal. Hanya karena makan sesuatu yang dianggap asing. Tapi ingat, satu orang dengan orang lain berbeda. Saya bisa makan udang, tetapi istri saya, orang tua saya nggak bisa makan udang karena sistem imunnya beda. Teman-teman bisa mengonsumsi susu, ada laktosanya, saya nggak bisa mengonsumsi susu karena saya nggak ada laktase. Itu bukan alergi, tetapi intoleran. Tapi sama aja. Reaksinya saya akan diare. Begitu juga tadi kalau saya makan misalnya ini ada bolpen. Ya saya sudah dewasa, teman-teman sudah dewasa, tidak akan makan bolpen. Tapi buat anak kecil, ujung bolpen, cetak-cetiknya bolpen ini bisa saja kemakan. Bisa saja makan kelereng. Bahkan ada kelompok makanan orang-orang tertentu, besok di semester depan kalian akan belajar, ada istilah namanya PICA, P-I-C-A. PICA. PICA adalah aktivitas tidak normal yang orang-orang mengonsumsi sesuatu yang bukan makanan. Teman-teman mungkin pernah baca berita ada orang makan batu bata, ngemil sabun, ada orang makan spons, itu kan bukan makanan. Ada orang makan kerikil, itu di India ada orang makan kerikil, katanya kalau makan kerikil
pencernaannya sembuh, itu ada. Itu namanya pika. Itu bukan makanan, itu zat asing. Nah, maka masuk ke dalam tubuh, itu juga akan dikeluarkan, tidak mungkin tercerna karena memang tidak ada enzim yang bisa mencerna itu, kecuali di dalam yang dimakan dia secara tidak sengaja tadi ada zat gizinya, itu beda lagi. Misalnya makan misalnya ngeprank gitu ya, butiran tutup botol ini kamu lapisi dengan permen gitu ya. Ya kamu telan-telan aja, tetapi nanti permennya itu akan tercerna, tapi tutup botolnya enggak. Tetapi ingat bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan ada reaksi. Kalau makanan, minuman yang menurut kita bersih dan aman dan kita sudah terbiasa itu, maka bisa masuk-masuk aja. Tetapi ketika kita mengonsumsi makanan yang asing, misalnya kemarin saya nonton TV Jejak Petualangan, itu pembawa acaranya makan ulet sagu. Nah, masih hidup segede jempol, gluget dimakan. Dia seumur hidup belum pernah makan itu. Bagi orang Indonesia Timur itu makanan yang enak. Tetapi bagi dia itu enggak. Maka ketika dia masuk, otak sudah bilang, itu bukan makananmu. Karena selama ini belum pernah belajar makan itu. Maka reaksinya adalah ketika makan langsung mengernyitkan, aja muntah. Itu reaksi tubuh kita agar bilang bahwa ini tuh bukan makanan, ngapain kamu makan ini? Karena memang belum pernah makan itu. Termasuk ketika kalian mencoba makanan-makanan dari luar negeri misalnya. Gitu, karena memang tidak terbiasa makan itu. Nah itu Rinda, itu tadi adalah penjelasan dari beberapa contoh terkait kalau kita tidak sengaja menelan sesuatu yang bukan makanan atau sengaja menelan, itu misalnya pika atau tadi sengaja, atau bahkan mungkin makan yang tidak kita biasa konsumsinya. Nanti teman-teman yang berasal dari luar Jawa ketika kuliah di Jogja akan ada culture shock. Tidak terbiasa makan pedas misalnya. Tidak terbiasa makan terlalu manis misalnya. Tidak terbiasa makan olahan-olahan menu di khas Yogyakarta misalnya. Itu nanti akan ada penyesuaian sendiri. Mungkin diare, mungkin justru makan suka atau apa. Tapi ya itu tadi akan ada penyesuaian. Gitu Rin. Nanti itu akan terkait dengan mata kuliah semester besok ya, sosial antropologi. Kemarin kan baru pengantar antropologi. Bisa akan ada sosial antropologi. Gitu? Baik. Ada yang lain? Silakan, kita masih punya waktu. Pak Dian, saya Rosiana mau izin bertanya. Silakan. Kan tadi Pak Dian bilang kalau di lambung itu tidak bisa mencerna karbohidrat. Nah, tapi kalau di lambung itu bisa untuk menghancurkan tulang pun bisa hancur. Tapi ada beberapa orang yang Pak bilang kalau jambu biji yang merah itu nggak bisa dicerna oleh lambung, terus bikin usus buntu. Apa di lambung itu emang benar nggak tercerna atau gimana ya Pak? Oke. Terima kasih. Oke. Lambung, makanan akan ada di lambung dari bolus menjadi kimus ya tadi ya. Akan ada di lambung itu prosesnya sekitar 4-5 jam. Kalau tugas lambung dipermudah dengan cara ketika kita mengunyah banyak gitu, itu kan akan mempermudah kerja lambung. Karena yang di lambung itu cuma 4-5 jam, nggak mungkin sampai delay sampai 8 jam, itu nggak mungkin. Pasti sampai 4-5 jam secara normal. Nah, maka ketika kita mengunyah dengan cukup gitu ya, bahkan kita memilih makanan dengan baik, nggak mungkin kalian makan kayu ya, karena kita tidak punya enzim selulosa ya, selulase itu nggak punya. Yang punya adalah rayap misalnya gitu. Kita juga nggak makan daun-daunan yang keras. Yang punya adalah hewan ruminansia, mereka punya 4 perut bahkan. Nah, maka ketika kita mengunyah dengan cukup apa yang kita makan, apapun itu yang kita makan, maka lambung akan terbantu kerjanya. Kenapa? Karena meskipun lambung bekerja dengan setiap ada dua kerja lambung. Yang pertama adalah kerja mekanis, dia akan meremas. Kenapa meremas? Karena bentuknya gini, terus ada lapisan kedua dia gini,
lapisan ketiga dia akan melintang lagi. Jadi sangat rapat. Dan setiap lapisan ini nanti dia akan terfasilitasi dengan aneka macam syaraf dan otot. Sehingga geraknya ketika lambung bergerak itu adalah gerakan mekanis. Satu mekanis. Kerja lambung yang kedua adalah enzimatis. Di dalamnya itu ada HCl, ada tadi pepsin dan yang lain. Jadi sudah diremes, di dalam ada enzim digestifnya. Oke? Nah, tetapi tidak semuanya itu akan hancur dengan diremes selama 4 jam atau 5 jam. Tidak semuanya akan hancur dengan enzimatis digestif tadi selama 4 jam sampai 5 jam. Loh kok bisa? Ya bisa. Bisa jadi makanan yang kamu konsumsi bentuknya dari awal bakso gundung, ketelan bakso, ketelan kelereng, ketelan tulang tapi dalam bentuk yang tebal, ketelan apa lagi? Plastik. Itu kan nggak mungkin tercerna. Mau pakai apa yang nggak mungkin tercerna. Maka dia bablasnya lurus. Lanjut. Nah, itu jadi prosesnya adalah hanya proses digestif itu. Tapi memang tidak semuanya akan terdigestif. Tergantung masuknya ini bagaimana. Kalau jangan harap bakso gelinding bunder itu akan hancur juga. Ya bisa ketika ketika lambung bisa bekerja dengan baik. Ketika produksi asam lambungnya cukup, itu bisa. Tapi ketika produksi asam lambungnya sedikit, kerja lambungnya juga kurang, makan nggak teratur, kadang makannya banyak, kadang makannya sedikit, nah nanti malah jadi permasalahan karena tubuh jadi bingung. Misalnya gini, wah ini bulan puasa nih misalnya, wah puasa, aku mau diet aku makannya mau tak atur, kan aku mahasiswa gizi, terus aku makannya sedikit aja, jangan banyak-banyak, nggak kayak biasa nih, misalnya gitu ya. Maka ketika setelah sahur sampai jam segini sampai nanti sore itu kan nggak ada makanan lagi, maka di lambung nggak akan diproduksi HCl. Karena ini berlangsung lama selama 1 bulan, maka tubuh jadi kebiasaan. Tubuh jadi mikir, oh ini berarti nggak usah saya produksi HCl banyak-banyak nih, karena dipakainya sedikit, karena makannya cuma malam misalnya gitu. Makan, nanti ketika sudah selesai lebaran gitu, wah boleh makan, wah makan banyak banget, lambung kaget. Kenapa? Karena kemarin kayaknya makannya cuma sedikit-sedikit doang, kok sekarang langsung banyak banget makanan dan semuanya berlemak dan semuanya santan. Ini gimana nih, saya nggak terbiasa memproduksi lipase lagi, ya toh? Karena 1 bulan ini proses produksi HCl-nya dikit, lipasenya dikit, sekarang jadi banyak. Maka dari itu, ketika setelah puasa selesai, banyak yang langsung gendut, banyak yang jadi diare, banyak yang sakit perut. Kan kaget pencernanya. Kenapa kaget? Ya karena tadi selama 1 bulan sudah terjaga dengan betul, tubuh punya pola, nah tiba-tiba ada pola baru. Nah, gitu. Sama seperti kalian sekarang hidup sama orang tua, makan masih tergantung orang tua, besok ketika sudah ke Jogja ke kampus mandiri, nah maka makan bebas, makan apa aja. Udah waktunya makan, diajak teman kos makan ke sana, makan ke sini, itu akan berbeda. Nah itu jadi akan ada banyak sekali adaptasi dari tubuh. Ada yang akan diproduksi, ada yang akan stop diproduksi. Gitu, Rosi. Apakah bisa menjawab pertanyaan kamu atau masih ada yang ingin disampaikan? Bisa lagi. Terima kasih Pak Dian. Oke, ada lagi barangkali? Monggo. Dari teman-teman. Ini saya berusaha untuk menjelaskan secara komprehensif gabungan dari berbagai mata kuliah. Mulai dari sosioantropologi, mulai dari biokimia, metabolisme, dietetik, nanti ada aneka macam fisiologi juga, patofisiologi artinya penyakit. Harapannya adalah kalian kenal sama tubuh kalian dan kalian bangga masuk gizi. Karena ternyata apa yang kalian pelajari setiap hari itu kalian rasakan dan terima dampaknya. Kalau kalian kemarin makan yang nggak beraturan, gitu ya, maka kadang diproduksi asam lambung, kadang enggak, kadang produksi, kadang banyak, kadang dikit. Besok setelah ini makannya teratur sehingga produksi asam lambung
lambung itu jadi tahu, oh jam 8 sampai jam 9 itu dia pasti sarapan, maka produksi asam lambungnya. Nanti jam 1 sampai jam 2, oh makan siang, produksi lambungnya, asam lambung. Maka selain angka itu, selain jam itu, nggak akan diproduksi. Maka tidak akan kena mah. Makanya saya akan mengejek orang ahli gizi yang kena mah. Karena itu artinya dia sendiri nggak bisa mengatur dirinya. Kalau ahli gizi kena tipes, kena mah, kena apa yang tadi penyakit-penyakit yang terkait dengan makanan menular. Nonsen itu artinya. Kalau ahli gizi kok, maaf ini saya bukan body shaming, tapi ahli gizi kok kurus banget, ahli gizi kok gemuk banget, gimana ilmumu? Karena semuanya sudah kamu pelajari. Gitu. Jadi semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat buat kalian mulai dari hari ini sampai ke depan. Ada lagi yang mungkin bertanya teman-teman? Halo, ada lagi kah? Sudah? Kalau sudah, nanti kita bukan bertemu lagi ya, karena teman-teman akan belajar sendiri untuk praktek mandiri di IPM. Silahkan nanti bisa mulai berpraktik. Hari ini masih pengamatan, gampang banget. Tetapi semoga bisa terselesaikan dengan baik. Itu mungkin dari saya, teman-teman. Terima kasih sekali sudah berkenan bergabung di perkuliahan hari ini. Full team ya, 43 orang, sama saya 44. Ada satu orang yang nggak datang nih, karena saya pakai 2 komputer. Siapa nanti silahkan, saya nggak akan menuntut kamu harus absen dan yang lain. Yang penting kamu disiplin, kamu nggak masuk ya, kamu nggak dapat informasi dari saya. Kalau kamu cuma baca slide ya silahkan kalau bisa paham. Kalau kamu nggak absen dan yang lain silahkan. Itu dari saya. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang belum tersampaikan dengan baik. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kita diskusi juga. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat terus buat kalian semua. Salam buat keluarga. Hatur nuhun.